Dengan keglamoran dunia, lahirlah ketamakan kerakusan manusia yang ingin hidup 1000 tahun. Karena bicara tentang masalah kehidupan, manusia lazimnya secara umum berharap betul untuk bisa hidup selamanya. Tetapi yang jelas hal itu adalah satu hal yang mustahil, karena kita sebagai makhluk yang memiliki sifat fana. Artinya kapan saatnya, kapan waktunya, kapan detiknya, manusia pasti akan meninggal dunia. Namun demikian, Al-Quran sendiri telah menyinggung melalui ayatnya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian adalah perkara yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, tetapi kematian itulah yang akan mendatangi kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah akan menceritakan, akan menyampaikan, akan memaparkan semua perbuatan yang telah kamu lakukan. Artinya berbicara tentang masalah kematian, manusia itu enggan, manusia itu takut. Tidak ada di antara manusia yang ingin mati. Jangankan mereka yang sakit saja ogah. Jangankan mereka yang senang, yang susah saja ogah. Jangankan mereka yang kaya, yang miskin saja ogah. Inilah kematian. Namun demikian perlu kita pahami, bukan kita yang mendatangi kematian. Fa innahu mulaqikum, tetapi kematian itu sendirilah yang akan menjemput kita. Kematian manusia tentunya tidak bisa dipersiapkan secara tiba-tiba, karena ketika ajal itu telah datang, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar daripadanya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun manusia bersembunyi di balik gedung yang kokoh, sekalipun manusia berlindung di dokter ahli dan lain sebagainya, semuanya tidak akan menjadikan hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu bukan dari akhir segalanya, karena justru dengan kematian jasad fisik ini, disitulah kita memasuki awal gerbang pada hidup keabadian. Di sanalah nanti kita akan melalui proses dan tahapan tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan dihadapkan, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita dikembalikan, dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, an umrihi fima afnah, dari usianya untuk apa dihabiskan. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun. Begitu panjangnya waktu diberikan kesempatan, apakah digunakan dengan sebaik-baiknya atau justru sebaliknya, justru ia terlena hingga ajal menjemputnya. Yang kedua adalah setelah dipertanyakan tentang umur kita, yang kedua wa an jismihi fima ablah, dari fisik kita untuk apa dirapuhkan. Manusia telah mengalami beberapa fase. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua. Artinya berangkat tumbuh di dunia ini,
manusia dengan kesempurnaan fisik. Layaknya bagi seorang perempuan ketika masih gadis dengan kecantikannya, dengan paras yang perfeksional. Seorang lelaki dengan gagahnya, dengan tampannya. Di saat itu, sampai berjalannya waktu, tiada terasa ternyata sudah berada di ujung senja. Bahkan sampai sekarang mengalami proses penuaan, rambut memutih, pandangan mata sudah memudar, pendengaran kita sudah tak sepeka lagi, bahkan kulit kita pun sudah mulai kering, dan tubuh kita, punggung kita sudah mulai membongkok. Kerapuhan yang terjadi pada diri kita digunakan untuk apa? Yang ketiga adalah wa'an malihi, dari harta benda kita akan dipertanyakan oleh Allah. Silahkan bagi siapapun kita yang bangga dengan kekayaan yang dimilikinya. Mungkin semua aset yang ada, rumah yang mewah, bahkan mobil yang istimewa, atau mungkin aset-aset lain yang seakan tidak terhitung, kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu, dari mana kau mendapatkan? Apakah dengan jalan yang benar atau dengan jalan yang batil? Apakah yang kamu lakukan ini merugikan orang lain atau tidak? Apakah dari sekian banyak aset yang dimiliki ada hasil rampasan milik orang yang sebenarnya memilikinya atau yang mempunyai hak? Di sini kita akan dipertanyakan. Kalaupun kita mencari rezeki yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan agama, berikutnya masih dipertanyakan wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan. Apakah anugerah kekayaan yang kita miliki ini ada kesadaran diri bahwa dari sekian banyak kekayaan yang ada sebagian yang sebenarnya milik mereka, kaum duafa, fakir dan miskin. Apakah itu sudah kita jalankan atau tidak? Sekalipun kita mencarinya, mendapatkannya dengan cara halal, apakah sudah kita menjalankan perintah Allah seperti mengeluarkan zakat, sedekah dan lain sebagainya? Dan yang keempat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa'an mali wa'an ilmihi ma amilabi, dari ilmunya untuk apa diamalkan. Ilmu yang ada pada diri kita hakikatnya adalah amanah yang Allah turunkan kepada setiap individu, yang Allah berikan kepada setiap manusia, yang Allah berikan kepada setiap kita. Apakah ilmu yang kita miliki itu apa hanya sebatas sebagai hiasan semata? Mampukah ilmu yang kita miliki bisa menjadi lentera, bisa menjadi penerang bagi diri kita sendiri, bukan hanya sebatas untuk menerangi orang lain, tetapi memadamkan pada diri kita sendiri? Kelak ilmu yang ada pada kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pada kesempatan itu manusia bisa menjawab dengan baik, itu juga bukan berarti selesai. Karena semua amaliyah kita, pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pastinya akan dikomparasikan, pastinya akan dipadukan. Manusia saat itu diberi kebebasan untuk menjawab, untuk berargumentasi, untuk berdalih, untuk mengelah. Karena kemudian fayunabbiukum, Allah Subhanahu wa taala nanti pun akan memaparkan secara terperinci, benarkah pengakuan seorang hamba sesuai dengan amaliyah yang pernah dilakukan pada masa hidupnya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan, akan menceritakan, akan menjelaskan semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan masa kita hidup. Maka setelah hasil akhir dari audit Allah Subhanahu wa taala,
dari monitor para malaikat, semuanya disatukan, maka menjadi satu laporan. Kalau sudah menjadi satu laporan, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu demokratisnya memberikan kesempatan kepada umat manusia. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan harianmu, bacalah kitabmu, bacalah bukumu, amaliyah yang pernah kalian lakukan semasa hidup. Cukup kalian, cukup Allah yang menjadi saksi. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang seiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan hidayah kita, sehingga keimanan yang ada pada diri kita bukan hanya sebatas cahaya yang ada pada hati, tetapi benar-benar mampu menerangi proses perjalanan kita, sehingga kita mampu mengaplikasikan sikap yang relevan dengan tuntunan agama, dengan harapan sejarah yang akan kita tinggalkan di dunia ini adalah sejarah yang baik. Kesempatan yang baik marilah kita manfaatkan untuk menoreh sejarah yang jauh lebih baik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.